Nanti kalau anak beb arahnya ke ini aja beb, ke aturan hukumnya saja tentang salat. Ya. Tuh. Penguatan, maksudnya penguatan hukum kan masalah lembaga salatin atau agama. Dokter. Dan nanti semua orang tahu kan bahwa salatin ini bukan abal-abal. Tuh. Nah. Lu ada katakan? Iya, bro. Saya ambil dulu. Bentar. Di studio ada buat naro itu atau minjem ituan HP. Nah, saya telepon istri saya. Enggak biar aja. Nanti juga yang mulia Matiin dulu tuh volumenya volumenya. kan yang mulia Habib Alwi terkait masalah anak beb di sana juga diterangkan bahwa anak ini Syarif dari keturunan kerajaan Baga gitu. Ya. Masyarakat tidak tahu. Ah. Ini pegangan handphone tolong ambilin dong. Pegangannya ini susah banget. Handphone aku lagi live. Ngerinya ke subat. Handphone yang buat handphone berdiri itu lagi live, yang pendek-pendek aja yang kamu punya itu. Karena yang mulia Firdaus ini termasuk menjadi trending topik sekarang nih beliau ini. Iya. Diangkat lalu mengagetkan karena penampilan saya. Cuma pada hari ini kan beliau kan sebagai warga Salatin kan. Nah gitu. Jadi Ya, makasih deh ya. memang pembahasannya kan tentang itu gitu. Iya. Ini belum, yang mulia belum direkam kan, belum kan ini kan? Sudah masuk rekaman saya. Yang mulia Firdaus Iya, sudah masuk yang mulia. belum direkam kan, ini belum kan? Udah masuk rekaman saya yang mulia. Sudah. Suaranya nih yang mulia. Sudah masuk yang mulia. Suara saya sudah Oh, sudah masuk rekaman. Oh, Ya. nanti diedit aja lah nanti kan. Oh, ini Yang live. penting kita masih- Ini live yang mulia. Oh live. Live ya. Oh, masuk. Ini live. Jadi langsung aja yang mulia. Iya. Kalau live langsung aja. Nanti yang live ini. Nanti tunggu dulu yang mulia. Kasih 5 menit Ya. lagi karena masih ada yang Iya. mau masuk. Satu lagi. Mungkin itu dikasih ini yang mulia link itunya di Facebook itu, jadi supaya saudara-saudara kita bisa tahu kan. Sudah yang mulia. Disebar aja memang, dan di grup itu kan, Siap yang mulia. Siap. yang untuk ini Gimana? Mulia? yang Ini untuk kan? live-nya tuh, yang live-nya tuh disebar aja. Sudah. Tapi yang Facebooknya, yang live-nya itu. Setelah selesai ya. Enggak, yang ini, yang apa? Yang Facebooknya kan ada link Facebook gitu, live-nya. Terus handphone kamu mana? Handphone sampean. Aku matiin. Jangan, saya mau lihat itu. Oh, baterainya bener. Oke. Mau lihat yang susunan acara tadi. Oh ya, siap. Kita hidupin lagi. Memang gara-gara Senopati ini kesultanan jadi isu seksi sekarang ini. Jadi isu seksi. Iya. Saking seksinya orang-orang yang tidak terima kebakaran jenggot akhirnya. Iya.
saking seksinya. Itu yang dari Tarlo belum bergabung ya? Di Muis ya? Belum masuk itu? Testing. Halo, Bang Muis. Ditunggu. Halo, ditunggu. Sudah masuk Jum. Ini yang mulia, tolong di itu dari Kesultanan Tarlo. Andi Mus Peta Serang, tolong diterima itu. Oh ini ya. Beliau dari Julia Kesultanan Tarlo itu. Oh iya, pantesan belum masuk karena tergantung ACC dari saya. Iya, Lupa hostnya. saya. Lupa. Makanya, ya, Maaf, Inawati. Ya. Jadi tergantung ACC dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Jambi yang mulia. Oh, dari Jambi, Masya Allah. Ini siapa? Profesor. Pak Profesor, silakan masuk. Profesor ahli sejarah. Profesor, silakan masuk yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan juga nih. Salah satu jirat Sultan Banjar ini. Biar muka sampean masuk. Allah. Beliau tuh gelarnya Gusti nih. Iya. Memang Banjar sempat ada hubungan dengan Mataram. Iya, dan Iya. Banjar. Iya. Cuma beliau terdampar di Jambi beliau nih. Oh gitu. Di Kesultanan Jambi beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin orang ini lagi pada sibuk malam minggu ini. Mungkin orang-orang lagi sibuk malam minggu ini. Jadi mereka ya betul. Mereka jadi pada sibuk malam minggu. Wah, Sultan Tarlo nih, ini banyak kerabatnya hadir nih beliau-beliau nih, dari Sultan Tarlo nih. Jambi siap. Alhamdulillah. Sultan Fuad lagi melawat ya, yang mulia, Prof. Ya, Sultan Fuad lagi ada undangan tahlilan. Ya. Oh, tahlilan. Tapi Prof nih termasuk ininya beliau juga ini. Ya, jadi mewakilkan nih izin. Iya, mewakili beliau Ya, nih. alhamdulillah. Iya. Sekaligus itu. Tadi ada juga di rumah beliau itu ada Raja Barus. Oh, Raja Barus ya. Raja Mantap. Barus. Nah, ada di rumah beliau. Kita sama-sama tadi bertolak dari rumah ke tempat orang yang mengadakan tahlilan itu. Oh.
Yang mulia sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Si Depa Tuhan. Lama tidak bertemu beliau nih. Iya. Iya. Ini Pak Prof ini penting sekali nih, aset kita kesultanan ini. Beliau Juriat Sultan juga, bergelar Gusti kan beliau ini kan. Aset kita nih beliau. Cuma begini yang mulia. Nah, Ketika buyut kita dikejar-kejar Belanda ke Johor Malaysia, Iya. kemudian diri itu nama Gusti itu dihilangkan semuanya. Iya betul. Nah itulah yang dialami kita nih semua nih. Ya. Betul. Hampir rata-rata itu dialami kerabat-kerabat kita tuh. Yang mulia, tolong diperkeras suaranya itu yang mulia Yudiandra, Profesor. Nah ini, sebentar lagi ini ada gangguan teknis. Iya. Memindahkan dari HP ke laptop. Oh, siap yang mulia. Siap. Ya, nanti setelah ya insya Allah bisa diapakan bekal Iya. yang diperbaikan. Amin. Ya ini disiarkan secara live ini, live dan dari apa nih? Ini lembaga apa? Perusahaan yang menyiarkan nih, yang mulia? PT Bima Arta Kumala Gemilang. Bima Arta Kumala Gemilang. Nah ini beliau nih siapa nih? Beliau nih? Ini Pak Firja. Pak Firja ini staf saya di kantor. Dari Padang. Masuk dulu Nanti, Pak Firja. Yang mulia tolong diperkenalkan ini satu persatu nih. Siap. Nanti. Siap yang mulia. Oh itu udah masuk itu. Alhamdulillah. Jadi hari ini pembahasan kita ya bertemakan hilangnya hak putra mahkota di tanah sejarah. Hilangnya hak putra mahkota di tanah sejarah. Ini pembahasan kita hari ini. Jadi Kesultanan Kubu hadir, dari Kesultanan Jambi hadir, dari Kesultanan Talok hadir ya. Nah itu. Sorry tadi belum Terus di ini volume. Iya. Terus ini siapa nih beliau nih yang mulia Muadin Arsyad nih siapa nih beliau nih? Beliau konstituen, Pak Firja konstituen. Ada dari mahasiswa juga nanti. Oh iya. Ya, sengaja saya mengundangnya nggak begitu banyak karena takutnya pembahasannya jadi kacau nantinya. Betul. Tidak fokus. Walaupun sedikit tapi kita fokus kan gitu. Jadi judul temanya kali ini maaf yang mulia temanya kali ini yang mulia hilangnya hak putra mahkota di tanah sejarah. Iya. Hilangnya hak putra mahkota di tanah sejarah. Alhamdulillah. Ini judulnya untuk universal ya, untuk kerabat-kerabat sultan yang memang keluarga besar sultan atau cucu cicitnya sultan yang memang akhirnya tergeser dari keluarganya, bahkan berusaha dihilangkan nasabnya. Nah akhirnya cerita ini mengena juga kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, para cucu dan cicit sultan. Nah hal seperti ini yang perlu diluruskan satu sama lainnya. Adanya Salatin Asyiraf Ajahro, inilah tugas kita untuk meluruskan sejarah perlahan-lahan agar bumi ini dingin. Bumi ini dingin. Karena ketika nasab, apalagi nasab juriat, nasab-nasab para sultan, para syahid dihilangkan, nah ini sangat berdosa sekali. Gitu. Seperti yang kita tahu sangat berdosa sekali kita menghilangkan nasab atau silsilah. Itu yang mulia. Ini dimatikan dulu teleponnya kalau bisa yang ini biar nggak terganggu. Maaf yang mulia, nih handphone siapa saat ini yang menyala.
Jadi hilangnya hak putra mahkota di tanah sejarah temanya. Susunan acaranya Jum bersama Majelis Lembaga Salatin Asyiraf Al-Jahro dan para sultan asli yang tergabung dalam Majelis Salatin Asyiraf Al-Jahro. Dan dalam Jum ini pertama akan memperkenalkan para sultan dan cicit-cicit sultan atau cucu sultan satu persatu. Jum ini akan dimulai sudah mulai sekarang ya. Sudah mulai. Jum ini akan dimulai pukul 18.30 tapi agak molor tadi karena banyak yang menunggu ya. Malam ini dan yang akan memperkenalkan diri pertama adalah Yang Mulia Ketua Umum Lembaga Salatin Asyiraf Al-Jahro, Yang Mulia Dr. Syarif Andi Syariansah Alwi Asatiri Latemu Page Arung Paroto, dengan sekaligus memimpin pembacaan doa. Lalu dilanjutkan lagi dengan perkenalan diri dari Yang Mulia Muhammad Firdaus OWSH, Panglima Salatin Alif Muhammad Shah, cicit Sultan Ismail Muhammad Shah, putra mahkota Lakako. Dan disusul oleh para Yang Mulia: 1. Sultan Said Fuad bin Abdurrahman Barakbah, Melayu Jambi. 2. Dr. Chan Hamdani Al-Kaf SHMH, cucu Mukti Kesultanan Banjar Kalimantan. 3. Andi Muiz Petak Serang, cucu Sultan Talo Sulawesi Selatan. 4. Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natareja, Pangeran Kuda Putih Cirebon. 5. Andi Muiz Peta Serang. Oh sudah ya. 6. Profesor Dr. Yusdiandra, ahli sejarah dan serta sultan-sultan juriat lainnya. Iya. Itu Yang Mulia. Jadi itu susun acaranya. Ini ada 6 ya, ada 6 yang akan terkait tentang lembaga Salatin dan sesuai dengan aturan. Jadi kita dilindungi undang-undang pers. Itu aja susunan acaranya Yang Mulia. Jadi susunan acara pertama Yang Mulia memperkenalkan diri. Lalu nanti Yang Mulia dilanjut dengan pembacaan doa Yang Mulia. Pembacaan doa. Apa bisa dimulai Yang Mulia? Baik. Mas Andi nanya linknya itu, nanya passwordnya. Ada di grup. Iya, udah di grup ya. Udah aku bilang belum. Jadi Nanti sebentar lagi Sandi Tumiwa masuk katanya. Dia lagi nanya link di grup. berarti
Berarti Iya. kita tunggu dulu ya. Iya. Berarti. Nanti dari Kesultanan Kubu juga tolong ini apa penjelasan tentang Kesultanan Kubu, terus Kesultanan Talo ya nanti diwakili Puang Muiz bersama kerabat yang lainnya di Talo. Ini saya lihat pasukan penuh nih Talo ini, Iya, full penuh ini, full. luar biasa ini Talo nih. Alhamdulillah, mantap. Sejarah. Alhamdulillah. Ini kerabat kita semua ini sebenarnya beliau-beliau ini. Jadi kalau kita tarik garis ke atas menyambung semua nasab kita nih ke beliau-beliau nih. Masya Allah. Nah luar biasa tuh. Coba Puang Muiz. Nah, dengan kerabat Kesultanan Talo. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi senang kita walaupun kita pakai Zoom meeting tapi kita mempererat tali silaturahim darah kita nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi darah nasab maupun kekerabatan dari kebangsawanan. Alhamdulillah. Nanti untuk Syarif Mokhtar selaku ketua maktab mencatat nasab kesultanan yang bersambung syaratnya ke apa nasabnya ke Rasulullah, nanti kita minta ini juga beliau. Nah, situ Terus sampai di juga sini. profesor nanti Iya, profesor Samping lagi sini. ahli Oke. sejarah dan antropologi ya, profesor nih, profesor ya. Mana Pak Prof ini tadi? Yang mulia profesor mana? Beliau nih? Beliau sedang matikan kameranya, yang mulia. Iya. Mungkin lagi Ini pakar ini, profesor ini. beliau memperbaiki speakernya katanya. Iya, iya. Ini yang mulia Firza ini dari institusi mana beliau nih? Bukan, Pak Firja itu konstituen. Masyarakat yang ingin tahu. Alhamdulillah. Pak Firja dan lain-lainnya. Senopati. Ini lagi rame nih, viral tentang kesultanan nih sekarang. Iya. Selanjutnya apa? Enggak ada enggak ada sinyal di sini. Dia bilang, Enggak akunya. Ya ini refleksi 70 tahun, 77 tahun lah. Kesultanan kan setelah bergabung ke NKRI kan, ini refleksi kita nih. Di Sumatera Timur ada catatan hitam keturunan para sultan yang mulia. tak. Yang mulia. Mm-mm. Coba ngomong utarakan. Di Sumatera Timur kasihan dari Delhi segala macam itu kadang-kadang perlu diungkap sejarah, yaitu revolusi sosial oleh yang diduga barisan komunis dibantai keluarga-keluarga sultan di Sumatera Timur. Itu tertutup oleh sejarah secara umum. Waalaikumsalam. Ya, kedengaran. Alhamdulillah. Selamat datang, selamat bergabung. Oh, Sandi Tumiwa, artis Sandi Tumiwa yang akan menjadi moderator pada acara ini. Sandi Tumiwa ini masih mempunyai garis keturunan dari Kesultanan Jogja. Assalamualaikum. Adinda Sandi Tumiwa. Suaranya kecil ini. Iya kecil. Jangan jauh-jauh moderator. Ini di sini besar nih kedengarannya. Nah, gede. Ya, gede. Gede ya. Coba diulang, dibacakan lagi susunan acaranya. Adinda Sandi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya. Salam kebajikan buat kita semua.
Kita mulai dengan susunan acara Zoom bersama Majelis Lembaga Salatin Ashiraf Az-Zahro dan para sultan asli yang tergabung dalam Majelis Salatin Ashiraf Az-Zahro. Dan dalam Zoom ini pertama akan memperkenalkan para dan cicit cucu sultan satu persatu. Zoom ini akan dimulai pukul Hilang. Kok mati? Upgrade now. Mi kok mati nih Mi? Suruh upgrade. Coba tolong sini, tolong mati. Orang lagi live. Enggak, coba sini, kamu sini. Mati gua kagak ngerti lagi masalah ginian. Gatek saya nih, aduh bingung apa yang dipencet ini. Tuh, gatek ini. Piye iki Gus? Ilham canggih gitu yang kita aku canggih dia. Kalau masalah ini urusan dia. Tata ini dulu. Maaf yang mulia. Ya, ini settingannya mati lagi nih. Ntar tunggu saya hidupin dulu. Ya siap yang mulia ya. Sini Mi. Maaf rekan-rekan, ini settingannya mati, ini gak tahu saya carain, ntar tunggu diperbaiki dulu. Minta di upgrade ya, waktunya coba diinin. Enggak kok di upgrade sih. Itu tadi bacanya upgrade gimana? Ini orang udah masuk. Mati dulu dong mic-nya. Ganti Sultan. Panglima ya. Waktunya kalau bisa diinin waktunya. Panglima apa? Panglima Salatin. Salatin. Karena ini tuh pakai Masuk ya? Iya. Admit semua, admit all. Admit all gitu. Udah. Terus ini Karena change. Iya. Udah change. Karena apa? Karena Alhamdulillah. karena ini akun sementara. Terus ya gimana? Kuat berapa jam? Kayaknya sama deh kayak tadi. Lah nanti mati lagi. Hah? Apa manggil Ilham aja buat dampingin? Jangan. Enggak, maksudnya enggak. Mengganggu dong nanti. Kalau mati lagi. Makanya. Maaf yang mulia, ini settingan di Zoom-nya ini mati lagi karena saya agak sedikit gaptek, jadi saya minta maaf. Yang mulia. Siap yang Sorry, mulia. jalan sinyalnya nih. Iya. Enggak, kesalahan dari sini Sandi, bukan dari antum. Kesalahan dari ini laptop. Halo? Ya siap. Lanjut Sandi, lanjut moderator. Ya, mohon maaf kita tadi habis lagi di jalan ini. Iya. Oke, saya ulang lagi ya. Kita akan mulai Zoom ini. Maaf yang mulia. Jam Maaf yang mulia. 8.15. Ya, mohon maaf yang mulia semua. Dan ini akan memperkenalkan diri adalah Yang Mulia Ketua Umum Lembaga Salatin Ashiraf Az-Zahro, Yang Mulia Dr. Syarif Andi Syariansyah Alwi Asyatiri Latamu Page Arung Paroto, dengan sekaligus memimpin pembacaan doa. Dan lalu kemudian Yang Mulia Muhammad Firdaus Olobo SH, Panglima Salatin Alif Muhammad Syah, Cicit Sultan Ismail Muhammad Syah Putra Mahkota Lakako, dan disusul oleh para yang mulia.
Sultan Syed Malayu dan Kurung Zambi. Yang kedua, Dr. Jan Hamdani Alkam MH dalam kurung cucu bukti yang Kalimantan. Muiz Beta Serang cucu Sultan Paulo Sulawesi. Maaf Adinda Sandi, maaf. Yang keempat, Adinda Sandi. Jainuddin. Adinda Sandi, maaf. Adinda Sandi bisa berhenti nggak? Karena ini sinyalnya hilang terus. Bisa berhenti nggak di satu tempat? Fokus dulu zoom gitu. Karena kalau jalan hilang terus di sini kedengarannya. Kalau kita sih aman. Tinggal Adinda Sandi aja nih sinyalnya putus-putus. Kalau kita semua aman karena di rumah. Oke, kita ulang kita cari. Ya. Firdaus, tolong dari Talo diterima itu masuk dari Talo. Ya ini lagi dilihat yang mulia. Ya. Mana ya? Sudah ya? Oke, kita ulang lagi ya. Anda sudah siap semua? Pada kumpul. Ada revisi sedikit yang mulia, bukan mukti tapi mufti ya. Nanti direvisi bukan Mukti ya. Saya mufti. Ya, terima kasih yang mulia. Ya. Mukti. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa siarkan agar semua tahu bahwa kita sebagai anak-anak bangsa generasi muda harus wajib untuk meluruskan sejarah. Dan kita akan memulai susunan acara Zoom bersama Majelis Lembaga Salatin Asyirah Az-Zahro dan para sultan asli yang tergabung dalam Majelis Salatin Asyirah Az-Zahro. Dan dalam Zoom ini pertama akan memperkenalkan para sultan dan cicit cucu sultan satu persatu. Zoom ini akan dimulai kita akan mulai ya sekarang ya, jam 8.15. Dan yang akan memperkenalkan diri adalah Yang Mulia Ketua Umum Lembaga Salatin Asyirah Az-Zahro, Yang Mulia Dr. Syarif Andi Syarif Syah Alwi Asyatiri Latemu Page Aru Maroto dengan sekaligus memimpin pembacaan doa. Dan lalu kemudian Yang Mulia Muhammad Firdaus Oiwobo SH Panglima Salatin Alif Muhammad Syah, Cicit Sultan Ismail Muhammad Syah Putra Mahkota Lakako, dan disusul oleh para yang mulia. Yang pertama, Sultan Syed Muhammad bin Abdurrahman Barok Bahru Zambi. Dua, Dr. Jan Hamdani Alkaf SHMH, cucu Mufti Sultan Banjar Kalimantan. Tiga, Andi Muiz Beta Serang, cucu Sultan Kalo Sulawesi Selatan. Empat, Sultan Sepuh Jainuddin II Arianata Reja dalam kurung Pangeran Kuda Putih Cirebon garis miring Kuningan. 5. Andi Muiz Beta Serang Kesultanan Talo. 7. Profesor Dr. Yusti Ansara Ahli Sejarah dan Sultan serta zuriat lainnya. Setelah perkenalan, lalu lanjut penjelasan Ketua Umum Lembaga Salatin Asyirah Az-Zahro terkait alasannya mengangkat Panglima Salatin Asyirah Az-Zahro. Dan acara kedua adalah tanya jawab kepada para sultan, dan yang bertanya adalah mahasiswa dan tamu. Juga diberikan kesempatan kepada 10 pertanyaan dan isi pertanyaan terbatas kesultanan. Ini tidak boleh yang lain ya. Fokus kita mengenai kesultanan. Dan alhamdulillah, barakallah, hadir juga pula para tokoh adat dan budaya, mahasiswa, akademis dan yang lainnya. Dan kita operator akan mengeluarkan pantang undangan yang tidak tertib dari link Zoom. Dan insya Allah lalu penutup dengan membacakan doa bersama. Acara ini insya Allah akan saya pandu. Saya perkenalkan Sandi Maulana Ibrahim Tumiwa. Saya sebagai seorang artis di nasional
Saya sebagai Humas Setia Kita Pancasila dan juga Duta Budaya Debus Perkumpulan Debus Banten Indonesia. Dan insya Allah seminya akan direkam dan disiarkan oleh Intel Media PT Bima Arta Kumala Gemilang dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Maka narasumber bisa bebas mengumumkan pendapatnya sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, sejelas-jelasnya, dan segamblang-gamblangnya agar tidak terjadi polemik di antara masyarakat Nusantara, dan agar juga masyarakat Nusantara, para anak-anak bangsa ini bisa menjadi contoh buat generasi. Kita mencintai nasab kita mencintai keluarga kita, dimanapun kita berada kita harus bangkit untuk saling mengenal satu sama lain. Bukan berarti kita menolak satu sama lain dan tidak menerima satu sama lain, justru kita harus tetap guyup. Kita bergotong royong bersama-sama, saling bahu-membahu, dan menyatukan diri kita menuju Indonesia yang jaya, Nusantara yang jaya, Indonesia yang gemah di pahlon final. Bersama-sama kita mampu. Ya, silakan. Yang pertama, kita akan mulai dengan Yang Mulia Ketua Umum Lembaga Salatin Al-Kirov Azharo, Yang Mulia Dr. Syarif Andi Syarinsya Alwi Asyatiri Latemu Page Arung Paroto, yang sekaligus akan memimpin pembacaan doa. Silakan, Yang Mulia. Baik, kedengaran ya suara saya ya? Jelas Yang Mulia. Dengar. Jelas Yang Mulia, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini ya kita berbincang-bincang mengenai kesultanan ya, di masa dulu, sekarang, dan yang akan datang, kerabat-kerabat kesultanan ini. Jadi alhamdulillah di sini juga hadir dari seorang profesor nih beliau nih, dan beliau nih termasuk juriat sultan juga beliau nih, Profesor Yusdi beliau nih. Saya kenal sekali beliau nih, concern di bidang kebudayaan beliau nih, dan beliau nih sekarang sekaligus mewakili Sultan Jambi nih, beliau nih, jadi Kesultanan Jambi. Alhamdulillah hadir Profesor Yusdi, Profesor Dr. Yusdi beliau. Jadi spesialisasi beliau ini kalau tidak salah antropologi ya Prof ya? Ya, antropologi. Nah, kemudian juga ada dari Kesultanan Talo hadir juga Andi Muiz, Petak Serang Alidrus, bersama kerabat kesultanan yang lainnya tuh saya tidak tahu siapa di sebelah beliau tuh. Saya naro kan siapa beliau tuh. Nah di sebelah beliau tuh lagi yang baju hitam itu, siapa nama beliau tuh? Nah itu. Nah, jadi dari kerabat Kesultanan Talo kayaknya full ini nih, full power nih dari Kesultanan Talo ini. Siap. Alhamdulillah. Terus termasuk dari Ketua Badan Otonom Hukum dan HAM Syarif Doktor Kandidat Syarif Hamdani Alkam SHMH beliau. Jadi beliau ini kandidat dokter, beliau di doktor S3 beliau bidang hukum. Nah, jadi pakar-pakar juga ini, ada profesor, ada doktor di sini. Kerabat sultan tapi pintar semua nih beliau-beliau ini. Nah itu. Ya, jadi mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Nah di sini ada juga Badan Pencatat Nasab Maktab Salatin yang khusus mencatat nasab-nasab dan melakukan penelitian bersama para munsif di lapangan di Kesultanan itu. Jadi Syarif Muhtar Syatiri beliau. Demikian juga ini ada siapa nih, Yang Mulia Firza ya, Bang Sandi Tumewa SH, dan beliau ini
saya alhamdulillah sekarang baru berinteraksi dengan beliau nih. Kalau lihat di TV sering dengan beliau nih. Terkenal beliau nih ya. Alhamdulillah beliau nih concern juga nih sekarang nih di budaya nih. Nah ini kita butuh nih figur-figur artis yang memang concern di kebudayaan. Karena jangan sampai luntur budaya-budaya kita nih. Inggris saja yang sudah maju sekian abad ini tetap mempertahankan kebudayaannya itu. Sistem kerajaan Inggrisnya itu. Nah kita walaupun kita bukan sistem kerajaan, minimal kita mempertahankan budaya kita masing-masing. Politik identitas lah kalau boleh dibilang itu. Nah kemudian yang mulia Siti Octavia MT ya, master teknik nih beliau. Kemudian saya tidak tahu nih siapa nih yang satu lagi, Redmi Note 9 ini. Wajah beliau nggak muncul nih. Ya Syarif Hamdan juga selaku Kesultanan Kubu, beliau adik Sultan Syahrial yang mangkat, jadi beliau sekarang jadi penjaga Kesultanan Kubu beliau sekarang ini, alhamdulillah. Jadi posisi beliau di Kalimantan Barat. Sedianya hadir dari kerabat Kesultanan Panglima Hasan, cuma beliau kayaknya belum masuk atau berhalangan beliau. Demikian juga Sultan Siak kayaknya ada berhalangan juga. Jadi ada perwakilan. Jadi memang Salatin itu tercatat di Kemenkumham itu, nanti mungkin lebih detailnya nanti Syarif Hamdan, Dr. Hamdan yang ahli hukum akan menguraikannya secara hukumnya nanti ya. Nah itu beliau magister hukum, doktor dan magister hukum. Jadi saya secara gamblang, secara umum saja, isi yayasan Salatin itu diantaranya itu mewujudkan moderasi Islam sebagai solusi ukhuwah peradaban dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian misi yayasan itu yang tercatat di Kemenkumham itu mempersatukan seluruh potensi Sada Al-Hasani dan Al-Husaini, terah kesultanan, jauh dari kefanatikan, diskriminasi, sekat-sekat sektarian dan mazhab. Yang kedua, menggerakkan ekonomi keumatan dan membangun kesadaran. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya Sada Al-Hasani walaupun Al-Husaini terah kesultanan, mengembangkan Islam wasatiyah. Yang seterusnya sebagai perekat umat. Jadi kita sebagai perekat umat dan berdiri di atas semua golongan, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas, yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya melestarikan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, ya lembaga untuk melestarikan dan memelihara hasanah Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya menumbuhkan cinta tanah air sebagai manifestasi mukmin, muslim dan muhsin. Jadi Islam, iman dan ihsan. Jadi itulah misi dari Salatin Ashraf Al-Jahra terah kesultanan. Jadi di sini kita ini mengkhususkan pencatatan dan pendataan baik sultan maupun kerabat sultan maupun terah sultan yang nasabnya tersambung kepada Al-Hasan maupun Al-Husain. Jadi itu concern kita gitu loh. Jadi lebih spesifik ke situ gitu. Nah, adapun mengenai Panglima Salatin, nah ini beliau ini kan saya mengenal beliau ini ya cukup lumayan lah. Jadi beliau ini saya lihat memang orangnya berani, gigih dan punya kompetensi bagus kalau menurut saya. Ini pandangan saya. Jadi makanya saya memilih beliau sebagai salah satu perangkat di Salatin.
Jadi Salatin tuh ada satgas di situ yang membantu kegiatan-kegiatan kemanusiaan, ya. Jadi kita bergerak juga di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, bergerak di pelestarian kebudayaan. Jadi banyak tugas kita ini. Jadi sebenarnya, nah jadi karena beliau ini juga concern di bidang kebudayaan, beliau ini Brigade Salatin ini, nah itulah salah satu dari kami mencoba untuk membawa beliau ke lembaga kami. Nah begitu. Jadi beliau ini juga mengerti hukum, ya, mengerti hukum, sarjana hukum, lawyer juga seperti Dr. Hamdan. Jadi beliau ini kami melihat memiliki kompetensi, jadi yang bisa kita andalkan lah untuk pengembangan Salatin ke depan begitu. Terlepas dari kontroversi dan sebagainya, kami tidak mau masuk ke ranah itu, tapi yang jelas Salatin mencatat nasab beliau dari sisi orang bin beliau ke jalur Al Hasan. Nah itu, jadi jalur beliau yang ke sana begitu. Nah itu, jadi itu yang kami concernkan begitu. Nah, jadi itulah salah satu mendasari kami menunjuk beliau selaku Panglima Brigade begitu. Nah jadi beliau ini akan melakukan penelitian mengenai nasab beliau, jalur laki-lakinya adalah salah satu bagian dari yang jadi concern kami juga gitu. Jadi siapapun yang bernasab Bani Hasyim dan memiliki Maaf yang mulia, itu Redmi 9 di stop dulu itu suaranya. Redmi Note 9. Redmi Note 9 tolong itu dulu keluarkan. Ya udah, oke. Ya, jadi lanjut yang mulia. Itulah. Jadi memang concern kita ini kan mencatat nasab-nasab yang tersambung ke Bani Hasyim dan yang memiliki kekerabatan dengan keluarga kesultanan begitu. Jadi baik sultannya sendiri seperti Kesultanan Jambi, Kesultanan Siak, ya, Kesultanan Kubu itu yang bermarga Alidrus. Nah, kemudian Kesultanan Jambi ada yang bermarga Barakbah. Nah, begitu. Ada dari Kesultanan Siak yang bermarga Banahsan gitu. Dan dari Pontianak ada yang bermarga Al-Qadri, juga ada dari Bone, ada yang bermarga Alidrus Tarbeh, begitu, Talo. Nah seperti Puang Muiz ini beliau Alidrus Tarbeh beliau, cucu dari salah satu mufti dari Bontoala beliau. Nah itu jadi inilah yang terhubung dengan Bani Hasyim gitu. Nah jadi dan memiliki kerabatan, jadi ada yang jadi sultan, ada yang jadi panglima, ada yang jadi dulunya itu leluhurnya jadi Raja Palili istilahnya tuh, Raja Pasal lah kalau istilahnya tuh raja bagian, ya, ada yang menjadi menantu sultan, ada yang menjadi kadi. Nah itu, nah jadi semua terhubung dengan kesultanan begitu. Dan memang rata-rata kebanyakan penyebar agama di kesultanan itu kebanyakan dari keluarga Bani Hasyim. Nah itulah, jadi kita khusus Salatin ini mendata itu supaya terpelihara nasab ini tidak hilang di dalam zaman karena kita mengumpulkan seluruh manuskrip tua yang ada di kerabat-kerabat kesultanan begitu. Nah jadi kami hanya khusus
melakukan pendataan kerabat-kerabat kesultanan. Di luar kerabat kesultanan kami tidak akan melakukan pendataan, begitu. Nah itu, jadi itulah concern kami. Nah mungkin nanti ditambahkan nantilah uraian-uraian dari beberapa kesultanan, seperti nanti ditambahkan, dikuatkan oleh Pak Muiz, Peta Serang. Beliau nih banyak juga nih punya manuskrip tua, catatan tua sama beliau tuh banyak tuh. Kemudian dari Pangeran Hamdan, ya nanti mungkin beliau berbicara dari sisi kubu nanti. Nah itu tuh. Jadi bagi kita untuk Panglima Brigade Salatin ini tidak ada persoalan buat kita, pengangkatan beliau nih, gitu, karena persyaratan memenuhi begitu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk doa, mungkin Yang Mulia Syarif Muchtar mungkin bisa langsung memimpin doa lah. Saya serahkan ke beliau, karena beliau ini ahli kitab nih, beliau nih. Nah, silahkan Habib Muchtar langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, gitu. Memimpin doa. Testing. Ya. Suaranya, tidak jelas suaranya itu. Coba. Tanpa ini coba, tidak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irhamna wajma'na hadha jalan marhuma wa tafarraqna min hadha tabarukan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Yang Mulia Syarif Muchtar. Demikianlah sambutan dari saya. Nanti dilengkapi dari para pakar nanti ya, Prof Yusdi nanti, dan beberapa kerabat kesultanan lain untuk menambahi, karena waktu kita persingkat gitu. Sambil nanti kita tanya jawab lah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Adinda Sandi dilanjut sebagai moderator. Ya, oke, yang berikutnya kita akan minta sambutan dari Sultan Syekh Fuad bin Abdurrahman Barakbah Melayu Zambi. Tafadhol, Bi. Sandi. Setelah itu saya dulu coba baca baik-baik. Baru Sultan Fuad. Oh, siap. Oke. Afwan. Ya. Habib, saya manggilnya Habib sekarang. Muhammad Firdaus ini Habib. Oh, jangan. Saya belum tercatat di sana. Jangan Habib. Cukup panggil Firdaus saja. Insyaallah. Panggil Firdaus saja. Karena beliau ini, saya melihat beliau ini seorang patriotik tinggi, membela. Saya merasakannya karena saya pernah dibela. Insyaallah berikutnya acara akan dilanjutkan oleh Yang Mulia Muhammad Firdaus Auyobo SH, Panglima Salatin Alif Muhammad Syah, Cicit Sultan Ismail Muhammad Syah, Putra Mahkota Lakaku. Tafadhol, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia maaf sebentar, Said Andi Muiz Petak Serang, Yang Mulia Ketua Umum Lembaga Salatin Asyiraf Az-Zahra, Yang Mulia Dr. Andi Alwi. Saya nggak bisa nyebutin panjang-panjang nih Yang Mulia, karena saya Harun Paroto ya, Yang Mulia, karena ini saya handphonenya lagi saya pakai live, jadi catatannya di sini semua. Yang Mulia, yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, maaf sekali yang sebesarnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan di hari yang memang mungkin pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita sejak zaman dahulu kala. Dan hari ini terulang lagi dengan suasana yang berbeda. Perjalanan ini bagian daripada ikatan batin kita sesama juriat, sesama penerus stambuk ya, penerus jalur-jalur silsilah kesultanan dari kerajaan Islam yang ada di bumi Nusantara ini. Memang cerita ribuan tahun atau ratusan tahun yang lalu akhirnya mengkaburkan banyak sejarah, sehingga ada yang tertata, ada juga yang tidak tertata, sehingga membuat hati-hati kita ini, di dalam basiran-basiran kita ini timbul persengketaan. Yang sebenarnya persengketaan itu, kalau kita mengacu kepada perjuangan leluhur kita, para sultan ya, yang mengikuti sunatullah, ini tidak ada sebenarnya hasad dan dengki, iri, tidak ada sebenarnya. Namun lagi-lagi karena kekuasaan, karena nafsu duniawi kita, akhirnya banyak hal persengketaan terjadi. Bahkan tidak sedikit juga dengan menghalalkan segala cara, intimidasi, propaganda. Generasi-generasi para sultan diintimidasi dan dipaksa untuk tidak mengakui nasabnya. Ini merupakan perbuatan yang di bawah garis kekejian. Karena Nabi Allah Muhammad SAW sendiri sudah mengarahkan kita untuk memperjuangkan nasab kita. Namun karena keserakahan duniawi, akhirnya sebagian daripada keturunan kita atau keluarga kita, generasi para sultan, menghalalkan segala cara hingga melupakan pakem-pakemnya, tujuan dasar daripada sultan adanya di muka bumi ini untuk mewakili para juriat Rasulullah, bahkan mungkin juriat Rasulullah. Tugas pokok para sultan ini adalah meluruskan permasalahan. Tugas pokok coba tolong ini di dong, tolong dikecilkan, dimatikan ini kamu. Ini yang ada tulisan nih. Dombojo, HDWD. Jadi tugas-tugas pokok dari para kesultanan yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk